Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami diamanahkan untuk membuat literatur review pada mata kuliah studi naskah bahasa Inggris. Literatur review dalam bahasa kita disebut juga dengan tinjauan pustaka. Dalam tugas hari ini, berdasarkan dari membaca 25 artikel yang mempunyai relevan untuk dijadikan kajian penelitian. Tema yang kita angkat adalah manajemen. Sebelum kita masuk ke dalam topik kajian, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah untuk memetakan kajian penelitian berdasarkan literatur review. 5 langkah literatur review yang harus kita pahami. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci. Kata kunci bisa dimaknai dengan topik kajian yang kita angkat berdasarkan 25 artikel. Yang kedua, menemukan sumber-sumber literatur. Sumber-sumber literatur yang dimaksud adalah sumber-sumber yang relevan dengan kajian yang kita angkat. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan menyeleksi literatur yang relevan dengan kajian dilakukan. Yang keempat, menyusun atau mengatur literaturnya. Tentunya sesuai dengan kajian penelitian yang dibahas. Yang kelima, baru kita tuliskan hasil dari literatur review tersebut setelah kita mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Maka dengan 5 langkah ini bisa kita petakan dari hasil membaca 25 artikel yang sudah kita lakukan itu. Sesudah 5 langkah ini, yang perlu kita perhatikan juga adalah yang pertama, relevance theories, kesesuaian teori-teori yang kita kaji di dalam penelitian. Yang kedua adalah relevant studies, kesesuaian studi-studi atau pembahasan-pembahasan yang kita kaji di dalam penelitian. Yang ketiga, conceptual framework, atau membuat konsep-konsep atau memetakan sebuah konsep-konsep sesuai dengan kajian penelitian. Yang keempat adalah membuat hipotesis atau kesimpulan sementara dari temuan penelitian yang kita lakukan. Berikutnya, yang harus kita perhatikan juga dalam menuliskan literatur review di dalam kajian penelitian yang kita angkatkan. Bersumber dari jurnal, seperti ini tulisannya, bisa kita baca. Ini adalah pengarangnya, ini adalah tahun terbitnya, ini adalah judul jurnalnya, ini nama jurnalnya, ini volumenya, dan ini isunya, ini adalah halamannya. Berikutnya adalah kalau kita ambilkan dari juga dari jurnal artikel, tapi yang memiliki DOI, penulisannya seperti ini. Ini penulisnya ada 2 orang, dibalik penulisannya. Terus tahun terbitnya, ini judulnya dicetak miring, ini nama jurnalnya, ini volumenya, ini number isunya, ini halamannya, ini yang dikatakan tadi DOI, tuliskan seperti ini. Terus lagi kita ambilkan dari yang nomor 3, kita ambilkan dari jurnal artikel juga, tapi URL, tulisnya seperti ini. Terus lagi yang nomor 4 adalah kalau sumbernya itu dari conference papers, atau ada acara-acara seminar, atau lain sebagainya, penulisnya seperti ini. Terus lagi yang nomor 5, kalau kita ambilkan sumbernya itu dari tesis atau disertasi, tulisnya seperti ini, yang bisa kita lihat. Terus lagi yang terakhir, kalau kita ambilkan literatur itu dari buku-buku, penulisannya seperti ini. Ini kalau posisinya di daftar pustaka. Terus lagi, cara menuliskan literatur review yang terletak pada badan atau akhir paragraf. Di badan paragraf, itu penulisannya adalah di dalam kurung, penulis, dan tahun diterbitkan buku itu, atau jurnal itu. Terus lagi, ini sama semuanya, baik pengarangnya atau penulisnya itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau lebih. Ini harus kita perhatikan. Ini et al, ini adalah dan kawan-kawan. Mungkin kita akan mencoba memetakan sebuah pembahasan dengan tema manajemen. Yang pertama,
Kepemimpinan penting ada pada suatu organisasi atau lembaga. Tanpa adanya seorang pemimpin, maka organisasi akan berjalan dengan tidak stabil atau tidak mempunyai arah yang jelas. Sebuah kepemimpinan didukung oleh sumber daya yang bisa diharapkan mampu memberikan kontribusi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Seorang pemimpin memiliki konsep yang sudah jelas dari sisi perencanaan sampai kepada pengawasan. Biasa disebut dalam kajian manajemen dengan POAC. 4 pilar ini perlu ada bagi seorang manajer jika organisasi atau lembaga yang dibangun secara bersama dapat berhasil. Yang kedua, keberhasilan dari sebuah kepemimpinan berlandaskan dari 4 pilar di atas, maka perlu seorang pemimpin memantapkan personalnya dan anggota pendukung serta mitra kerja untuk terus dan tetap mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan organisasi atau lembaga agar tujuan dari lembaga atau organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Pengelolaan pemimpin dari tiap-tiap anggota organisasi dan menempatkan sesuai keahliannya bagian terpenting keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Maka manajemen yang profesional dari manajer akan berbuah manis pada organisasi atau lembaga tersebut. Ketiga, peran manajer dalam memimpin, mengatur dan mengomandoi organisasi atau lembaga menjadi penentu berhasil tidaknya organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Manajemen yang baik lahir dari pemimpin yang mempunyai orientasi untuk membangun sistem secara integral, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Keempat, ketika pola-pola dibangun baik secara horizontal maupun secara vertikal, sudah terimplementasi dengan baik, didorong lagi dengan dukungan berbagai pihak, maka organisasi atau lembaga yang dipimpin akan cepat tumbuh dan berkembang menuju kemajuan atau keunggulan. Kelima, dalam menyusun pola-pola terbaik bagi keberlangsungan sebuah organisasi atau lembaga, perlu menjaga komitmen dan memperbaharui sesuai perkembangan zaman, baik dari sisi sumber daya, sarana prasarana, pembiayaan, dan sistem lain yang akan menambah kuatnya organisasi atau lembaga tersebut. Pada bagian terakhir, topik yang dijadikan penelitian dari membaca 25 artikel adalah manajemen pendidikan terintegrasi dengan iptek. Ini literatur review atau tinjauan pustaka kita. Sumbernya ada 25 artikel yang kita kembangkan di sini. Jadi bisa kita lihat dari literaturnya, referensinya. Ini referensinya. Mungkin itu saja dalam memetakan hasil penelitian berdasarkan 25 artikel yang sudah kita baca. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.